Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Ali Yahya SAG MPD selaku dosen psikologi perkembangan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul fase-fase perkembangan biologis, didaktis, dan psikologis. Makalah ini disusun oleh Muhammad Novel Zamharir, Rahma Ainun Salsabila, dan Diana Zulfa. Di sini kami akan sedikit memaparkan yaitu apa yang dimaksud perkembangan, bagaimana perkembangan secara biologis, didaktis, dan psikologis, dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu pengertian perkembangan. Secara bahasa, perkembangan adalah proses menjadi bertambah sempurna kepribadian, pikiran, pengetahuan, dan lain-lain. Sedangkan menurut istilah, perkembangan adalah proses perubahan yang berkesinambungan dan saling berhubungan yang terjadi pada setiap makhluk hidup menuju kesempurnaan kematangannya. Menurut J.P. Chaplin, perkembangan juga memiliki arti yang sama dengan pertumbuhan. Namun kata pertumbuhan biasanya sering diartikan sebagai proses perubahan kuantitatif dari perubahan fisik. Jika perkembangan dipahami sama dengan pertumbuhan, maka dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan peserta didik adalah proses perubahan fungsi-fungsi jasmani dan psikis, yaitu sosial, kepribadian, pikiran, pengetahuan, dan lain sebagainya. Peserta didik yang berkesinambungan dan berhubungan menuju kesempurnaan kematangannya. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu fase-fase perkembangan. Fase perkembangan dapat diartikan sebagai penahapan rentan perjalanan kehidupan individu yang diwarnai ciri-ciri khusus atau pola-pola tingkah laku tertentu. Mengenai masalah pembabakan atau periodisasi dapat digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama tahap perkembangan berdasarkan analisis biologis. Menurut Elizabeth Hurlock, mengemukakan penahapan perkembangan individu yakni sebagai berikut. Yang pertama tahap 1, fase prenatal, yaitu fase sebelum lahir, mulai masa konsepsi sampai proses kelahiran, yaitu 9 bulan atau 280 hari. Kemudian tahap yang kedua yaitu infansi atau orok, mulai lahir sampai usia 10 sampai 14 hari. Kemudian tahap ketiga yaitu babyhood, yaitu bayi, mulai dari 2 minggu sampai usia 2 tahun. Kemudian tahap keempat childhood atau anak-anak, mulai usia 2 tahun sampai masa remaja atau puber. Kemudian tahap yang kelima, adolescence atau puberty, mulai usia 11 atau 13 tahun sampai usia 21 tahun. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap perkembangan berdasarkan didaktis. Dasar didaktis atau instruksional yang dipergunakan oleh para ahli ada beberapa kemungkinan. Yang pertama menurut Comenius, dipandang dari segi pendidikan. Pendidikan yang lengkap bagi seseorang itu berlangsung dalam 4 jenjang, yaitu sekolah ibu atau sekolah maternal, yaitu untuk anak-anak usia 1 sampai 6 tahun. Kemudian sekolah bahasa ibu atau sekolah vernakulan, yaitu untuk anak usia 6 sampai 12 tahun. Kemudian sekolah Latin atau sekolah Latina untuk anak remaja usia 12 sampai 18 tahun. Pada setiap sekolah tersebut harus diberikan pengajaran dan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan anak didik dan harus dipergunakan metode penyampaian yang sesuai dengan perkembangannya. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap perkembangan psikologis. Para ahli yang menggunakan aspek psikologis sebagai landasan dan menganalisis tahap perkembangan, mencari pengalaman-pengalaman psikologis mana yang khas bagi individu pada umumnya, dapat digunakan sebagai masa perpindahan dari fase yang satu ke fase yang lain dalam perkembangannya. Pada umumnya, individu mengalami masa guncangan, apalagi perkembangan itu dapat dilukiskan sebagai proses evolusi, maka pada masa guncangan itu, evolusi berubah menjadi revolusi. Guncangan psikis itu dialami oleh hampir semua orang, karena itu dapat digunakan sebagai patokan perpindahan dari satu masa ke masa yang lain dalam proses perkembangan. Selama masa perkembangan, pada umumnya individu mengalami masa guncangan 2 kali, yaitu yang pertama pada kira-kira tahun ketiga atau keempat, dan kedua pada permulaan masa pubertas. Berdasarkan 2 masa guncangan tersebut, perkembangan individu dapat digambarkan melewati 3 periode, yaitu periode pertama dari lahir sampai masa keguncangan pertama,
yaitu tahun ketiga atau keempat yang bisa disebut masa kanak-kanak. Kemudian periode yang kedua dari masa keguncangan pertama sampai masa keguncangan kedua yang biasa disebut masa keserasian bersekolah. Kemudian periode ketiga yaitu dari masa keguncangan kedua sampai akhir masa remaja yang biasa disebut masa kematangan. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan. Perkembangan peserta didik merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Perkembangan harus berjalan ke arah yang lebih baik, tetapi pada kenyataannya, tidak semua perkembangan dapat berjalan sesuai dengan optimal, sesuai dengan yang diharapkan. Ada beberapa hal yang sebenarnya harus ada pada masa perkembangan, tetapi hal tersebut belum tampak pada seorang anak yang mengalami perkembangan. Salah satu contohnya adalah ketika seorang anak yang sudah berumur 7 tahun tetapi dia masih lambat berbicara, yang sebenarnya hal tersebut sudah bisa dilakukan untuk anak lain seusianya. Hal ini bisa dikarenakan oleh beberapa faktor, sehingga pada makalah di sini akan dibahas sedikit mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan anak-anak. Hal pertama yang perlu dipahami bahwa perkembangan tiap-tiap individu tidak sama. Hal ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Secara garis besarnya, faktor dapat dibedakan menjadi 3 faktor, yaitu yang pertama, faktor yang berasal dari dalam diri individu. Kemudian yang kedua, faktor yang berasal dari luar individu. Dan faktor yang ketiga adalah faktor-faktor umum. Faktor tersebut dikemukakan oleh Dr. Desnita, MSI, dalam Psikologi Perkembangan Peserta Didik. Faktor-faktor yang berasal dari dalam individu merupakan salah satu faktor yang bersumber dari setiap individu. Ini merupakan faktor yang sangat tampak dan dapat dilihat sebagai contohnya adalah yaitu 1. Bakat atau pembawaan. Bakat merupakan sesuatu yang dimiliki oleh setiap individu. Bakat sering juga disebut juga dengan hal-hal yang menjadi keahlian, tetapi sering dijumpai kata-kata bakat tersembunyi. Dengan adanya hal tersebut, sering juga kita berpikiran, apakah yang telah kita lakukan ini merupakan benar-benar bakat kita, atau kita hanya terbiasa melakukannya dan sebenarnya kita memiliki bakat yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Kemudian yang kedua, sifat-sifat keturunan. Sifat keturunan ini sudah jelas terlihat merupakan sifat yang diperoleh dari orang tua atau mungkin keluarga yang lebih tua. Sifat keturunan ini merupakan sifat identik yang dimiliki ketika seorang dalam suatu ikatan keluarga. Hal ini dapat berupa keturunan dari fisik dan mental. Misalnya fisik yaitu bentuk muka, wajah, bentuk badan, suatu penyakit, dan lain-lain. Sedangkan sifat mental seperti pemarah, pemalas, pendiam, pintar. Dengan demikian, bahwa sifat keturunan dapat dipengaruhi perkembangan seorang anak. Kemudian, yang ketiga, dorongan dan intrinsik. Dorongan adalah hal yang membuat seorang untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan naluri adalah kesanggupan atau ilmu tersembunyi yang menyeluruh atau membisikkan kepada manusia bagaimana melaksanakan dorongan batin. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor yang berasal dari luar individu. Setelah mengetahui uraian tentang faktor penyebab adanya perkembangan anak, ada juga yang tidak kalah penting dan merupakan hal yang biasanya mempunyai peranan besar dalam perkembangan anak, yaitu faktor dari luar individu. Faktor-faktor ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama makanan, yang kedua iklim, yang ketiga budaya, dan keempat ekonomi, dan yang terakhir kedudukan anak dalam lingkungan keluarga. Kemudian faktor yang terakhir yaitu faktor umum. Setelah pembahasan tentang faktor dari dalam dan dari luar, ada juga salah satu faktor yang dapat dipengaruhi perkembangan anak. Faktor umum ini merupakan gabungan antara faktor dari dalam dan dari luar. Contohnya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama inteligensi, yang dua jenis kelamin, yang ketiga kesehatan, dan yang keempat adalah ras. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa secara bahasa, perkembangan adalah proses menjadi bertambah sempurna kepribadian, pikiran, pengetahuan, dan lain-lain. Sedangkan menurut istilah, perkembangan adalah proses perubahan yang berkesinambungan dan saling berhubungan yang terjadi pada setiap makhluk hidup menuju kesempurnaan kematangannya. Fase perkembangan dapat diartikan sebagai penahapan rentan perjalanan kehidupan individu yang diwarnai ciri-ciri khusus atau pola-pola tingkah laku tertentu. Mengenai tahap masalah pembabakan atau periodisasi dapat digolongkan menjadi 3, yaitu tahap perkembangan berdasarkan analisis biologis, tahap perkembangan berdasarkan didaktis, dan tahap perkembangan
psikologis. Kemudian faktor yang mempengaruhi perkembangan yaitu intelijensi, jenis kelamin, kesehatan, dan ras. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata atau tutur kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.